Kitab menjelaskan tentang ilmu. Fadlul ilmi wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan belajar ilmu. Tentu yang dimaksudkan di sini ilmu apa? Ilmu akhirat. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid, ilmu fikih, begitu juga ilmu-ilmu untuk menjauhkan kita dari penyakit hati, ataupun ilmu tentang dunia yang mana kita jadikan ilmu tersebut sebagai perantara kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu dunia ini kita tuntut setelah kita memahami ilmu-ilmu akhirat tadi. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman li nabiyhi kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Wa amaruhu bi talabi ziyadah minal ilmi idh wa asraful khisal wa arfaul hidal. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta agar Allah tambahkan ilmu, padahal Nabi Muhammad siapa yang lebih tahu daripada Nabi Muhammad? Ya, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang paling tahu itu dari makhluk Allah ialah Nabi Muhammad. Akan tetapi tetap dianjurkan oleh Allah meminta, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa? Karena bertambahnya ilmu kepada seseorang tersebut, maka bertambahlah pula kemuliaan dalam diri orang tersebut. Baik. Yang kedua, an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika dia lewat di pinggiran pasar di Madinah. Lalu apa? Lalu dia stop di tengah-tengah pasar. Faqal ya ahlas suq ma a'jazakum? Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah? Dzaka mirasi Rasulillah yuqsamu wa antum hahuna. Wahai penghuni pasar, ya penjualnya yang sedang jual beli di pasar. Wahai penghuni pasar, kata beliau, ngapo kalian ini lemot? Ngapo kalian ini dak dongnya atau dak tekabar? Oh, apa itu Abu Hurairah? Kabar apa ini? Tentang apa? Kata mereka. Apa kata Abu Hurairah? Itu nah di masjid sedang dibagikan, Rasulullah sedang membagikan warisan. Langsung kalau kita dengar ini sedang bagi-bagi waris, subhanallah. Allah tadhabun fatakhudhu nasibakum minhu. Cobalah kamu tuh ambil bagian warisan yang diberi oleh Rasulullah di masjid. Langsung nutup toko, ya yang lagi nak beli mungkin langsung tak jadi, langsung pergi ke masjid Rasulullah. Sekali tengok apa dan datang ke masjid, mereka hanya melihat apa? Halakoh ilmu. Ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Ya Abu Hurairah, kami pas sampai dalam masjid, dan kami nengok Rasulullah bagi-bagi sesuatu, kata mereka. Apa kata Abu Hurairah? Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Tak ada nengok seorang pun di masjid. Apa kata mereka? Iya, kami nengok ya Abu Hurairah. Tapi kami nengok mereka itu sholat. Lalu kami tengok sebagian sahabat baca Al-Quran dalam masjid. Lalu kami tengok ada sebagian sahabat yatadzakarun fil halal wal haram. Mereka berdiskusi ataupun membahas tentang perkara halal dan haram. Lalu apa kata Abu Hurairah? Waihakum, celaka kalian ini. Fadzalika mirasu Muhammad. Yang berdiskusi tentang halal dan haram itulah warisan dari Nabi Muhammad. Ya. Jadi mereka kira warisan itu berbentuk dinar, dirham. Tapi tidak, warisan Rasulullah itu ialah warathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Lalu apa kata Rasulullah? Yang ketiga, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilun qura'u. Kalian ini sekarang, wahai sahabatku, berada di zaman banyak orang-orang yang faqih, banyak orang-orang yang paham, tapi sedikit yang berkhutbah. Nanti akan datang pada suatu zaman banyak yang berkhutbah,
tapi sedikit yang paham. Nah, kalau kita dengar di zaman sekarang, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang yang dia itu punya baru sedikit, ataupun begitu juga tidak berguru, tahu-tahu bisa menjadi ustaz. Tidak berguru, tidak menuntut ilmu, tahu-tahu bisa menjadi dai. Tidak berguru, tidak menuntut ilmu, tahu-tahu bisa bangun pondok pesantren dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apa kata para ulama? Ya, kata Imam Hasan Al Basri, kata para ulama kita, barang siapa man takallama min ghairi fanni bi ghairi fanni kana ya'ti bil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya dah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 3 dari faedah ini bisa kita terapkan ataupun bisa kita ambil hikmahnya. Terutama mari kita bersama-sama lebih giat lagi menuntut ilmu. Ya, mau lewat media sosial, live langsung bersama guru kita, ya, ataupun melalui majelis-majelis taklim ataupun madrasah-madrasah atau pondok pesantren. Jangan lengah, kita harus kita ketahui mana halal, mana haram, mana najis, mana tidak najis, mana boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sah, mana yang batal. Baik, mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perkumpulan kita ini Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahkan kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khair wa bisyara dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.